Selamat malam teman-teman, kembali lagi di channel Di Balik Malammu. Jangan lupa bantu channel ini terus berkembang dengan cara subscribe. Baiklah, simak berikut ceritanya. Ada apa di balik malammu? Zainab adalah seorang gadis muda yang tinggal di desa terpencil. Ia dikenal sebagai orang yang ramah dan baik hati. Setiap hari, ia membantu orang tuanya di sawah dan tidak pernah terlibat masalah dengan siapapun. Namun, kehidupan tenangnya mulai berubah ketika hal-hal aneh mulai terjadi di rumahnya. Semua bermula ketika Zainab menerima sebuah bingkisan yang tak dikenal. Bingkisan itu ditinggalkan di depan pintu rumahnya tanpa ada nama pengirim. Dengan rasa penasaran, Zainab membuka kotak kecil itu. Di dalamnya, ia menemukan boneka jerami yang diikat dengan benang hitam dan beberapa paku tertancap di tubuh boneka tersebut. Di sebelah boneka, ada sehelai kain putih yang dilumuri darah kering. Bau anyir dan busuk segera menyebar dari dalam kotak, membuat Zainab bergidik ngeri. Malam itu, Zainab mulai merasa sesuatu yang janggal. Udara di rumahnya tiba-tiba menjadi dingin, meskipun di luar tidak ada angin. Suara berderit-derit terdengar dari jendela, dan bayang-bayang aneh muncul di sudut-sudut rumah. Saat tidur, ia bermimpi buruk, melihat sosok perempuan tua dengan wajah penuh luka, rambut acak-acakan, dan mata melotot. Perempuan itu berbisik sesuatu yang tidak bisa dimengerti, tetapi tatapannya membuat Zainab merasa sesak. Hari demi hari, kondisi Zainab semakin memburuk. Tubuhnya mulai lemah, sering demam tinggi tanpa sebab, dan setiap malam ia mendengar langkah-langkah kaki yang berderap di sekitar rumah. Tak jarang, ia merasakan kehadiran sosok tak terlihat yang berdiri di sudut kamarnya. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap semua ini hanya halusinasi akibat lelah. Namun, semuanya berubah ketika luka-luka misterius mulai muncul di tubuhnya. Seolah-olah ia disayat pisau secara perlahan setiap malam. Zainab akhirnya bercerita kepada tetangganya yang lebih tua, Mbah Narti, seorang dukun kampung yang dikenal mampu melihat hal-hal gaib. Setelah mendengar cerita Zainab, Mbah Narti segera tahu bahwa ini adalah kiriman santet. Mbah Narti mengendus sesuatu yang jahat sedang bekerja di sekitar Zainab. Ini bukan main-main. Nak, seseorang menginginkan nyawamu, kata Mbah Narti dengan suara tegas. Zainab terkejut. Tak pernah merasa bermusuhan dengan siapapun. Namun Mbah Narti yakin bahwa seseorang merasa iri atau dendam padanya dan mengirimkan santet melalui boneka jerami itu. Ritual pembersihan pun dilakukan. Malam hari, Mbah Narti membawa Zainab ke sungai tua yang dianggap keramat. Di sana, ia memulai upacara, membakar kemenyan, dan mengucapkan mantra-mantra kuno untuk mengusir santet yang menempel pada tubuh Zainab. Namun, sesuatu yang tidak diduga terjadi. Di tengah-tengah ritual,
Angin kencang tiba-tiba berhembus, membawa aroma busuk seperti bangkai. Air sungai yang tenang mulai bergolak, dan dari dalam air muncul sosok perempuan tua yang selama ini menghantui mimpi Zainab. Wajahnya penuh dengan amarah. Matanya melotot ke arah Zainab. "Aku datang untuk menjemputmu." Suaranya serak, hampir seperti desisan. Zainab jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar ketakutan. Mbah Narti segera menaburkan garam dan sesajen ke arah sosok itu sambil melanjutkan mantranya dengan lebih keras. Sosok itu berteriak dengan marah, tapi perlahan-lahan kabut gelap yang menyelimutinya mulai memudar. Dalam hitungan detik, sosok tersebut menghilang, diiringi dengan sunyi yang mencekam. Zainab pingsan setelah kejadian itu. Ketika ia terbangun, ia merasa beban berat yang selama ini menghantuinya telah lenyap. Tubuhnya mulai pulih, dan keanehan di rumahnya berhenti. Mbah Narti menjelaskan bahwa meski sosok itu sudah diusir, Zainab tetap harus waspada karena mungkin orang yang mengirim santet itu belum menyerah. Sejak saat itu, Zainab hidup dengan penuh kewaspadaan. Ia tahu bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh yang terlihat, tetapi juga yang tak kasat mata, dan beberapa di antaranya membawa niat jahat. Setelah kejadian di sungai, hidup Zainab memang kembali tenang, tapi ada rasa was-was yang terus mengintainya. Walau rumahnya kembali normal, tidak ada lagi suara langkah kaki misterius atau bayangan-bayangan di sudut ruangan. Zainab tak bisa melupakan sosok perempuan tua yang nyaris merenggut nyawanya. Ia merasakan sesuatu yang belum selesai. Beberapa minggu setelah pembersihan yang dilakukan Mbah Narti, desa mulai diguncang oleh kejadian-kejadian ganjil. Ternak warga ditemukan mati dengan luka-luka aneh di tubuh mereka, seakan-akan dicabik-cabik oleh sesuatu yang tak terlihat. Anak-anak kecil mulai jatuh sakit tanpa sebab yang jelas, dan mimpi buruk tentang sosok perempuan tua yang menyeramkan kini mulai dialami oleh banyak orang, bukan hanya Zainab. Kabar pun beredar bahwa santet yang dulu menargetkan Zainab kini menyebar ke seluruh desa. Mbah Narti, sebagai dukun desa, semakin sering dipanggil untuk membersihkan rumah-rumah dan menyembuhkan orang yang jatuh sakit. Namun, setiap kali ia berhasil membersihkan satu tempat, keanehan akan muncul di tempat lain, seolah-olah kekuatan jahat itu semakin kuat. Zainab merasa bersalah. Ia mulai berpikir bahwa semua ini terjadi karena dirinya. Suatu malam, ia memberanikan diri untuk menemui Mbah Narti lagi. Dengan wajah penuh kelelahan, Zainab bertanya, "Mbah, apakah ini semua karena aku?" Mbah Narti menatap Zainab dalam-dalam sebelum menjawab, "Santet itu memang awalnya ditujukan untukmu, tapi yang mengirimnya punya dendam yang lebih dalam dari sekadar padamu. Santet ini sudah menjadi kekuatan liar, dan sekarang mengincar siapa saja yang lemah atau rentan." Mbah Narti kemudian menjelaskan bahwa orang yang mengirim santet kemungkinan besar menggunakan ilmu hitam tingkat tinggi yang terhubung dengan roh-roh jahat. Mbah Narti sendiri merasakan bahwa semakin hari kekuatan tersebut semakin sulit untuk dihadapi.
Kita harus menemukan siapa yang mengirimnya, kata Mbah Narti dengan suara tegas. Selama pengirimnya belum dihentikan, santet ini akan terus menyebar. Zainab pun setuju. Ia mulai berpikir, siapa yang memiliki dendam sebesar itu terhadapnya atau keluarganya? Tak ada orang yang langsung terlintas di pikirannya. Namun, ketika ia mengingat kembali, ada satu orang yang tiba-tiba muncul di benaknya. Maknah, seorang perempuan tua di desa yang dulu pernah berselisih dengan keluarganya. Beberapa tahun yang lalu, ayah Zainab pernah menolak lamaran anak laki Maknah untuk menikah dengan kakak Zainab. Sejak saat itu, Maknah jarang terlihat di sekitar desa, dan beberapa orang bahkan menganggap dia mempraktikkan ilmu hitam di rumahnya yang terpencil. Zainab merasa takut, namun ia tahu harus melakukan sesuatu. Bersama Mbah Narti, mereka memutuskan untuk menemui Maknah. Malam itu, mereka pergi ke rumah perempuan tua itu di pinggir hutan, jauh dari rumah-rumah penduduk. Jalan menuju rumah itu terasa semakin mencekam, dihiasi oleh pepohonan gelap yang bergerak-gerak seolah mengintai mereka. Rumah Maknah tampak sunyi dan tua, dengan jendela yang tertutup rapat dan halaman yang ditumbuhi rumput liar. Ketika mereka tiba di depan rumah, Mbah Narti mengucapkan beberapa mantra perlindungan sebelum mengetuk pintu. Pintu kayu yang usang itu terbuka dengan berderit, dan dari dalam muncul sosok Maknah. Wajahnya pucat, dan matanya penuh kebencian. "Apa yang kalian inginkan?" tanyanya dengan suara parau. Tatapannya tajam ke arah Zainab. Mbah Narti menjawab dengan tenang. "Kami tahu apa yang kau lakukan, Maknah. Sudahi ini sebelum semuanya terlambat." Maknah tersenyum sinis, lalu tertawa kecil. "Kalian tidak tahu apa-apa. Ini belum selesai. Aku sudah menunggu hari ini selama bertahun-tahun." Tiba-tiba angin dingin menerjang, dan dari belakang Maknah muncul sosok perempuan tua yang sering menghantui Zainab. Roh jahat yang selama ini menjadi pelaksana santet itu. Maknah telah berhasil memanggilnya kembali, dan kini kekuatannya lebih besar dari sebelumnya. Namun Mbah Narti sudah siap. Dengan kemenyan yang menyala di tangannya, ia mengucapkan mantra-mantra kuat, membentuk lingkaran perlindungan di sekitar dirinya dan Zainab. Maknah berusaha melawan, tapi kekuatannya mulai memudar. Roh jahat itu berteriak dan menyerang. Namun setiap kali ia mendekat, ia terpental kembali oleh lingkaran perlindungan Mbah Narti. Zainab, yang gemetar ketakutan, merasakan keberanian muncul dari dalam dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk menghentikan semuanya. Dalam keadaan terdesak, ia mengambil boneka jerami yang dulu ia temukan dan menghancurkannya di depan Maknah. Teriakan marah terdengar saat boneka itu hancur berkeping-keping, dan roh jahat tersebut menghilang dalam semburan asap hitam. Maknah jatuh terduduk. Kekuatannya hilang. Santet yang ia kirim selama ini berbalik menyerang dirinya. Tubuhnya melemah dengan cepat, seolah seluruh kehidupannya tersedot oleh kegelapan yang selama ini ia pelihara. Mbah Narti menuntun Zainab keluar dari rumah itu, meninggalkan Maknah yang kini hanya bayang-bayang dari kekuatannya yang dulu. Santet telah berakhir, tapi trauma yang ditinggalkannya akan selalu membekas di hati Zainab dan Zaitun. Beberapa minggu setelah peristiwa di rumah Maknah, desa kembali tenang. Tidak ada lagi ternak yang mati secara misterius, dan anak-anak yang dulu sakit mulai pulih. Namun, meski situasi tampak kembali normal,
penduduk desa tidak bisa sepenuhnya melupakan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Zainab kini hidup lebih berhati-hati. Ia sering berziarah ke kuburan nenek moyang, memohon perlindungan dan doa agar dijauhkan dari malapetaka. Mbah Narti, yang kini dianggap sebagai penyelamat desa, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Meskipun roh jahat telah pergi, Mbah Narti tahu bahwa kegelapan bisa kembali kapan saja jika hati manusia dibiarkan dipenuhi oleh kebencian dan dendam. Suatu sore, ketika Zainab sedang menyapu halaman rumahnya, ia melihat seekor burung gagak bertengger di pagar. Burung itu menatapnya tajam, seolah membawa pesan dari dunia lain. Meskipun hanya sekejap, tatapan burung itu mengingatkannya bahwa kekuatan gaib masih ada di luar sana, menunggu kesempatan untuk muncul kembali. Dengan perasaan yang lebih dewasa, Zainab berjalan kembali ke rumah. Ia tahu bahwa hidup akan terus berjalan dan ancaman tidak akan pernah benar-benar hilang. Namun, kini ia lebih kuat dan lebih bijak. Di desa itu, semua orang telah belajar bahwa tidak ada dendam yang pantas untuk memanggil kegelapan. Karena pada akhirnya, kegelapan selalu datang dengan harga yang tak terbayangkan. Zainab menatap langit senja yang memerah. Segala sesuatu mungkin tampak damai untuk saat ini, tapi ia tahu bahwa selamanya bukanlah kata yang nyata. Dan dalam setiap ketenangan, selalu ada sesuatu yang bersembunyi di bayang-bayang. Cerita berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita di balik malamu. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.